Perkenalkan teman-teman, buat yang udah join di sini, aku Pramudiana. Aku sebagai product manager di Buku Warung saat ini. Kalau teman-teman belum tahu Buku Warung itu startup company yang bergerak di bidang financial solution, di mana produk-produknya itu meliputi payment atau pembayaran antar bank, terus PPOB, bookkeeping, dan juga financial services. Nah, di Buku Warung ini aku menghandle beberapa part, yaitu app experience, homepage, um, login register, dan juga reward loyalty. Nah, terus di sesi kali ini aku pengen ngejelasin atau berbagi terkait basic product management ya, yang meliputi apa sih product management itu, gimana prosesnya, role PMs itu seperti apa, dan skill buat product management yang dibutuhkan itu apa aja. Oke, untuk uh, product management itu sendiri sebenarnya itu apa sih? Nah, secara harfiah product management berarti ya managing a product ya, yang mana CPM itu bertanggung jawab untuk nge-build suatu produk mulai dari ideation sampai produk itu launch di market. Nah, tapi bukan cuma launch aja sih, kita juga bertanggung jawab untuk nge-monitor dan nge-evaluasi gimana performa produk tersebut di market gitu. Mungkin teman-teman juga udah familiar banget sama diagram ini, di mana product management itu berada di tengah-tengah antara bisnis, customer, dan juga teknologi. Yang mana ketika kita nge-build suatu produk, maka produk tersebut bukan cuman mesti nge-solve user problems gitu, customer problems, tapi ini juga mesti memberikan benefit atau dalam artian cuan buat bisnis itu sendiri, tapi juga bisa diakomodir atau bisa diakomodir oleh tim teknologi kita, tech team kita gitu. Nah, untuk approach building suatu produk itu sendiri sebenarnya ada dua cara, yaitu di mana product manager to come up with product idea, dan yang kedua itu kita biasanya berawal dari problems. Nah, untuk approach yang pertama, ketika kita nge-build suatu produk dari produk idea itu sendiri, terus kita langsung launch di market, maka chance buat kegagalan tuh lebih gede gitu. Karena ya belum tentu produk itu sesuai dengan kebutuhan market. Nah, walaupun ada chance-nya juga sih untuk berhasil, namun kita perlu iterate, evaluasi, dan yang pastinya perlu waktu buat eksperimen, evaluasi, dan sampai menemukan form yang cocok gitu, atau ya produk yang benar-benar dibutuhkan oleh market ketika kita berawal dari produk idea. Beda halnya ketika kita berawal dari problems. Apa sih yang user face, problem apa sih yang user face, dan apakah problems itu benar-benar exist di customer, di market. Ketika kita udah nge-validate itu dan kita bisa come up with the right solution, maka kemungkinan besar untuk bisa diterima dan adopsinya bagus dan ini memberikan benefit buat user itu lebih gede gitu. That's why di sini product management kita di-encourage buat lebih fokus ke user problems instead of delivering just a feature gitu. Kita lebih ditekankan buat nge-deliver solutions atau benefit. Begitu. Nah, kemudian apa aja sih proses dalam product management, dalam developing a product? Sebenarnya ada beberapa part. Di sini kita rangkum jadi 7 step, di mana step pertama itu gathering or managing product, managing ideas. Ideasnya bisa dari stakeholders, bisa dari merchant feedback, terus bisa dari kompetitor, bisnis juga.
yang mana bukan cuma satu gitu. Nah, di sini, eee, product manager juga musti bisa nge-manage product backlog itu. Mana aja sih, eee, mana aja sih yang, mau kita kerjain, statusnya kayak gimana, dan ya kita musti bisa ngeberikan visibility ke semua stakeholders. Kemudian yang kedua, determining specs. Spek di sini kita musti bisa menjelaskan masing-masing product backlog, product idea, eee, product backlog itu kenapa sih kita musti nge-build produk ini, dan impact-nya itu seperti apa yang mau kita achieve, dan, expected outcome-nya itu seperti apa. Dan ketika kita ngomongin launch di market, pasti kita juga ngomongin metrics, di mana di sini ketika kita determining spec, kita juga clearly mentions apa yang bisa kita measure dari produk ini, gitu. Kemudian step yang ketiga, biasanya kita road mapping. Kalau satu fitur gede atau ya biasanya di sini kan bukan cuma satu fitur aja gitu dalam satu produk. Ada fitur A, B, C. Contohnya aja kasir. Nah, ketika kita ngebuat satu kasir nih, sistem kasir, fitur yang mau kita develop tuh banyak, mulai dari kasir check out page, inventory, adding product, sampai integrate sama payment system. Nah, di situ kita mesti bisa nge-road mapping nih, dan kita bisa nge-break it down dari yang awalnya gede, kita bisa nge-break it down into smaller part gitu, biar lebih enak buat eksekusinya. Dan dari situ kita kemudian bisa ngeprioritasin dari masing-masing fitur itu, mana sih yang bisa memberikan impact gede, tapi effortnya kecil. Ada beberapa framework, bisa impact effort, bisa ice rise, itu depends on company-nya masing-masing ya. Kemudian step berikutnya itu ke developing process. Biasanya sih ketika kita udah masuk development, desain itu udah ready, prototyping udah ready, dan kita freeze design, dan si developer juga udah mulai ngerjain gitu. Nah, setelah developer itu ngerjain dan kita mau launch, biasanya kita lakukan yang namanya QA atau quality control. Nah, di situ biasanya PM juga melakukan PM review sebelum kita launch produk tersebut. Dan ketika melaunch-nya pun kita juga bekerja sama PMM atau marketing team buat nge-define go to market strategy. Gimana cara komunikasi kita ke user, gimana kita nge-build awareness, dan juga ya gimana kita juga biasanya nge-brief operational team sehingga mereka aware terkait produk baru kita. Nah, kemudian yang step berikutnya setelah kita launch nih, kita biasanya juga berkolaborasi sama analitik tim, data analis untuk proses monitoring. Bikin monitor dashboard, kalau emang ini sifatnya eksperimen, ya kita monitor eksperimennya, tapi kalau ini emang fully launch feature, ya tetap kita mesti monitor resultnya. Kemudian yang terakhir itu gathering feedback dari user, apakah gimanakah experience dari produk ini, experience mereka mencobain produk ini, apa yang perlu kita improve dari sini, kemudian baru kita lakukan iterasi jika perlu adanya iterasi, atau kita move ke another backlog, seperti itu. Terus selanjutnya, karena proses dari development atau product management
itu cukup panjang, kita juga bekerja sama banyak stakeholders, eee, mulai dari developer, mulai dari researcher, UI UX design, copywriter, sampai operation team. Nah, product management di sini, product manager, itu harus bisa bring people together. Ada, yang bilang kalau product manager itu mini CEO ya, tapi enggak enggak salah juga, tapi juga not 100% benar gitu. Kenapa? Karena di product management ini kita nggak ada capacity buat ngedirect. Kita cuman nge-influence orang-orang, nge-influence stakeholders kita buat kerja bareng kita, sama-sama nge-achieve, satu goals, kayak gitu. Jadi sebelum kita ngerjain satu project, atau nge-build satu produk itu biasanya kita pitching dulu nih, kenapa sih kita mesti, nge-build produk ini, impact-nya itu seberapa, kayak gitu. Dan biasanya mereka nge-challenge kita, nge-challenge banget kita gitu. That's why skill, bringing people together ini penting banget buat, product manager gitu. Nah, kenapa product manager itu, dibutuhkan? Dengan kata lain product manager ini sebagai bridging ya, dari satu stakeholders ke stakeholders yang lain, dan pentingnya product manager ini, imagine kalau nggak ada product manager maka, si developer musti analyze, gathering requirement sendiri, musti understand problems-nya sendiri, tanya ke user, atau tektokan ke user langsung, terus marketing team juga musti tektokan langsung. Tapi di sini dengan adanya product manager, kita itu nge-gather requirement jadi satu dan mereka cuman perlu communicate sama kita, nggak perlu kayak back and forth langsung ke customer gitu, seperti itu. Nah, kemudian comes to skill yang diperlukan sebagai product manager, itu sebenarnya, eee, ada beberapa skill yang lain, tapi saya pengen meng-highlight 5 skill ini. The first, yang paling penting tuh problem solving, di mana seorang product manager itu dituntut untuk jadi general problem solver dan tidak, langsung jump ke solution. Kita mesti validate nih, problems-nya itu apa, apakah ini emang the real problems atau bukan, kayak gitu. Kemudian yang kedua, tech understanding. Walaupun nggak terlalu dalam nih, at least kita tahu basic tech-nya itu seperti apa. Kayak backend-nya itu, yang mana, front-end yang mana, web view, dan lain sebagainya, gitu. Terus business acumen. Karena kita ngerjain produk di, eee, satu company gitu ya, dan satu company dengan company yang lain itu punya lini bisnisnya masing-masing. Nah, kita sebagai product manager juga mesti understand bisnis company kita itu seperti apa, target marketnya itu siapa, kayak gitu. Kemudian skill yang berikutnya project management. Project management ini, eee, kita define menjadi beberapa part, yaitu pre-planning, di mana ini diperlukan banget ketika kita, eee, pas eksekusi produknya ya, atau mau nge-build produk tersebut. Itu pre-planning, kayak kita nge-gather requirement, validate idea itu sendiri, terus habis itu planning itu kita ngesiapin PRD, execution itu kita, udah collaborate sama si developer dan ya collaborate sama developer dan juga QA buat melakukan testing, sampai monitoring atau post launch itu sendiri, sama controlling. Nah, kemudian kita juga, dituntut untuk berkolaborasi dengan stakeholders, banyak stakeholders ya. That's why communication sama collaboration skill itu sangat penting di sini. Mungkin itu sih beberapa part yang
saya ingin sampaikan. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan. Oke, thank you Kak Diana udah sharing-sharing. Ini berarti udah ya Kak untuk sharing materinya? Ya. Oke, tadi aku juga catat banyak banget sih dari sharing materinya Kak Diana. Boleh ya aku rangkum dulu sedikit. Jadi kalau untuk product management itu sendiri, kerjanya itu adalah menemukan dan mengidentifikasi masalah yang dialami oleh user. Tapi bukan hanya fokus ke memberikan feature aja, tapi juga fokus ke permasalahan yang dialami oleh user dan bagaimana kita kasih solusi. Dan tadi Kak Diana udah jelasin juga ada 7 proses product management, yang pastinya aku tadi lihat nih teman-teman kayaknya juga nyatet. Dan tadi juga di-highlight nih sama Kak Diana, kalau PM itu kerjanya nggak sendiri. Sebagai seorang PM, kita harus bisa nih bekerja sama dengan tim lainnya. Dan di sini yang terakhir, tadi Kak Diana sharing mengenai skill-skill yang perlu dimiliki oleh seorang PM. Dan tadi udah Kak Diana jelasin secara jelas, singkat, dan padat. Dan bisa nih kita mulai langsung untuk sesi Q&A-nya. Buat teman-teman yang mau tanya, boleh banget untuk raise hand atau ketik pertanyaannya di chat box. Boleh, ada teman-teman yang mau nanya nih? Boleh langsung. Oke, di sini ada dari Kak Rifa. Boleh Kak Rifa untuk langsung unmute dan boleh langsung tanya. Oke, terima kasih Kak kesempatannya. Ini suara saya terdengar jelas enggak ya Kak? Terdengar Kak. Oke, terima kasih. Terima kasih buat Kak Diana juga yang udah ngasih insight-nya ya Kak. Jadi saya tuh mau nanya, kalau saya tuh itu ya Kak, dari educational background-nya saya tuh bukan dari IT. Kemudian saya tuh pengen switching karir nih ke product management. Nah, terus sebelumnya itu udah pernah daftar buat ikut magang di product management dan dapatnya tuh dapat surat penolakannya tuh karena nggak ada experience di product management. Jadi experience-nya tuh cuma pernah ikut bootcamp doang, tapi nggak pernah ikut kayak magang atau proyekan product management gitu. Nah, terus kan jadi dapat penolakan itu dan sekarang saya tuh magang di project management. Tapi project manajemennya itu bukan di tech industri, tapi bukan di tech industri, tapi di NGO company. Nah, apakah pengalaman magang saya ini dapat dijadikan relate experience untuk daftar magang atau daftar kerja jadi PM ke depannya? Atau ternyata project management ini juga tetap kurang relate jadi product management gitu Kak? Terima kasih. Oke, langsung jawab kali ya, Happy? Iya, boleh Kak. Oke, terima kasih Mas Rifa buat pertanyaannya. Basically, project management ya, itu relate banget sih sama product management. Tadi kan juga ada tuh di salah satu skill yang dibutuhkan sebagai seorang product manager, di mana kita juga perlu bisa nge-managing project. Nah, tipsnya sih untuk kedepannya ketika kita bisa apply nih ya, kita perlu nge-highlight nih experience yang relate sama product management itu apa aja gitu. Kita highlight dan kita bantu employer-nya untuk nge-catch atau ngedapetin info-info yang mereka butuhkan itu lebih gampang. Kayak tadi kan ada 5 skill tuh, product problem solving, terus project management, terus business acumen, itu di highlight satu-satu. Yang mana aja sih, apa namanya, yang Mas Rifa itu ada experience gitu. Entah magang, entah sebelumnya organisasi, semuanya bisa di-highlight. Kalau sebenarnya saya sendiri itu juga bukan dari tech, maksudnya background-nya tech itu bukan sih. Dan aku pun juga dari project manager sebelumnya, switch karir ke product manager, kayak gitu. Dan apa yang aku lakukan sebelumnya yaitu nge-highlight skill-skill yang emang dibutuhkan sama product manager gitu. Nah, kalau masalah ya gimana ya Mas? Masalah portofolio atau belum adanya experience itu ya kita mungkin bisa dengan highlighting skill-skill itu sebenarnya udah cukup sih. Tapi it will be good kalau emang Mas
Rifa itu punya project-project atau case-case yang bisa ditunjukkan gitu ya. Entah Mas Rifa nge-analisa nih fiturnya Gojek, terus di-post di LinkedIn, misal kayak gitu. Itu kan udah jadi salah satu project-nya Mas Rifa, udah jadi salah satu portofolionya Mas Rifa. Walaupun Mas Rifa belum masuk ke company, tapi Mas Rifa bisa nih kayak nge-showcasing, oh kayak gini loh, problems-nya itu kayak gini. Terus gimana Mas Rifa nge-determine problems ini dan juga nge-breakdown apa aja sih solutionnya. Seperti itu. Jelaskah Mas atau ada ini? Oke Kak, cukup, sudah cukup. Terima kasih Kak. Terima kasih. Oke, thank you Mas Rifa untuk pertanyaannya. Mungkin juga bisa ini kali ya Mbak, bisa join kayak kompetisi untuk product management gitu ya. Oke deh, di sini juga aku ada lihat nih di kolom chat dari Mas John, ada nanya nih, contoh portfolio sebagai seorang PM itu gimana sih Kak? Mungkin misalnya. Sebenarnya nggak ada exact template ya buat portofolio itu seperti apa. Kalau teman-teman itu udah pernah ngerjain project sebelumnya dan mungkin udah pernah berkolaborasi dengan PM langsung sebelumnya, terus teman-teman mention itu di CV, dan ketika teman-teman datang ke interview, teman-teman bisa ngejelasin, itu juga salah satu portofolio gitu. Dan atau portofolio buat teman-teman yang belum punya belum punya pengalaman tapi pengen bikin project kayak dummy project, kayak nge-analisa Gojek seperti yang tadi aku mention, itu juga bisa. Kayak teman-teman bisa tuh searching yang namanya template PRD, Product Requirement Document, di mana di PRD itu teman-teman bisa meng-explain problems-nya itu apa, terus scope-nya seberapa yang teman-teman mau cover, terus solution-nya itu apa aja, terus apa sih goals-nya, sampai product spec-nya itu seperti apa. Itu bisa juga dijadikan portofolio gitu. Terus teman-teman bisa attach di CV atau linknya di attach di situ, atau teman-teman at least bisa nge-share itu di LinkedIn, di mana nanti teman-teman bisa dapat tuh feedback dari yang lain, ya dari yang lain, atau mungkin teman-teman PM yang udah experience di PM, seperti itu. Oke, thank you Kak Diana atas jawabannya. Jadi untuk portfolionya sendiri itu nggak ada kayak template khusus gitu ya Kak. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan pengalaman teman-teman. Gimana nih Kak John? Apakah udah terjawab nih pertanyaannya? Kalau udah, kita mungkin bisa lanjut kali ya. Buat teman-teman yang mau nanya, boleh nih langsung raise hand lagi. Oke, di sini ada Kak Vicky yang raise hand. Boleh silakan Kak Vicky untuk pertanyaannya. Oke, sebelumnya izin bertanya ya Kak Dian ya. Nah, aku bertanya terkait di kasus ketika kita melakukan user interview ya. Nah, itu untuk studi kasusnya itu biasanya user itu nanya ini studi kasus umum, atau itu biasanya studi kasusnya itu berkaitan dengan PM yang kita lamar. Misalkan kita kita ngelamar PM di mana perusahaan itu atau company itu fokusnya adalah di SaaS, ya kan, software as a service. Nah, nanti pertanyaannya itu seputar industri SaaS itu sendiri, atau sebenarnya biasanya umum-umum aja Kak pertanyaan dari studi kasusnya? Ini yang dimaksud studi kasus buat bikin PRD-nya kah, atau general skill-skillnya gitu? Ini studi kasus, kan biasanya kalau kita lagi user interview itu kan nanti ditanyain ya Kak, studi kasus, kayak misalkan ada kasus seperti apa, terus kita jawab terkait masalah tersebut. Nah, itu gimana? Oke, kalau studi kasus biasanya sih relate ya sama bisnis atau company yang kita lamar gitu. Misal kita ngelamar Gojek atau Tokopedia deh. Itu ya pertanyaannya nggak jauh dari situ. Misal nih, kita
gimana caranya kita nge-improve fitur search di Tokopedia, gimana caranya kita nge-improve fitur share di di website Tokopedia misal kayak gitu. Jadi nggak jauh-jauh dari produknya sih Mas. Oke, baik Kak Diana, terima kasih. Oke, thank you Kak Vicky. Di sini juga ada Kak Ashifa. Boleh nih Kak Ashifa langsung unmute dan boleh langsung nanya ke Kak Diana. Halo, Mbak Diana. Sebelumnya mohon maaf aku lagi nggak bisa on cam ya. Suaraku jelas ya? Jelas. Jadi ingin bertanya, aku seorang CEO dari sebuah perusahaan sendiri. Kemudian alhamdulillahnya kita mulai mengembangkan beberapa produk. Ya produknya dalam bentuk jasa sih. Ada mungkin saya kasih tahu aja ya biar dapat konteksnya. Ada foto dan video. Jadi jasa foto dan video, jasa graphic design, dan yang satu lagi yang terbaru adalah full stack growth marketing agency. Jadi kita bikin produk brand sendiri, dan satu lagi itu kita mau bikin suatu platform C2C gitu nih Mbak. Nah, saya kan sebenarnya kemarin juga udah sempat ikut bootcamp product management di beberapa tempat lain, dan rata-rata mentor-mentornya itu atau tutornya itu merasa kalau misalnya memang perusahaan itu masih kecil gitu ya, atau small business, CEO-nya itu aja yang jadi PM atau CPO-nya gitu ya, Chief Product Officer-nya gitu. Cuman saya mulai kewalahan mengurusi kebanyakan produk ini, walaupun semua produk itu sudah saya make sure bahwa produk-produk tersebut udah product market fit gitu. Nah, jadi mungkin mau minta pandangan dari Mbak Diana gitu ya, apakah memang saya perlu meng-hire at least CTO sih saya lagi hiring, cuman kayak perlu nggak ya ada CPO juga untuk bisa memanage 4 produk yang berbeda tadi, agar saya tidak terlalu kewalahan, karena saya juga full time work di suatu perusahaan lain gitu. Jadi saya ingin tahu pandangannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ashifa. Oh iya, kalau boleh tahu berarti itu produk-produknya pun juga udah dalam tech solution ya Mbak ya? Maksudnya Mbak juga udah nge-maintain website-nya kah? Iya. Atau Jadi ya. untuk yang produk foto video dan juga yang graphic design kita promosi via website, tapi kalau untuk yang platform itu kita target di Q3 tahun ini bikin MVP. Jadi mungkin MVP-nya belum se-ekstrim bikin aplikasi sih, mungkin paling high fidelity-nya itu website, atau bahkan kita mau pakai WhatsApp bot gitu sih. Jadi platform C2C-nya. Jadi ya ini masih to be discussed lagi, cuman ya udah lumayan serius untuk develop produknya. Kalau tadi kan saya masih kayak maju mundur, apa nunggu investor dulu ya, terus tapi kayak kayaknya MVP aja cukup, dan kayak itu bisa dilakukan, bisa jadi sarana untuk mencari investor juga kalau udah ada MVP gitu kan. Kalau yang lainnya kan lebih ke arah kayak kita punya website yang sebenarnya nggak perlu di-maintain banget, cuman butuh portofolionya doang gitu. Yang paling penting ini adalah si platform yang mau kita build ini Mbak. Gitu. Kalau menurutku karena kedepannya bisnis Mbak Ashifa itu mau berkembang terus ya itu lebih good kalau ada product management yang emang in charge di situ fully, yang emang kerjain itu end to end gitu Mbak. Karena kan dengan adanya product management, Mbak juga bisa nge-track masing-masing masing-masing progresnya itu kayak gimana, nanti per quarternya itu achievement-nya itu sampai mana, apa yang mesti di-measure, itu bisa lebih detail gitu. Tapi kalau dikerjain sendiri, semuanya sendiri, ya dengan limited resources, mungkin Mbak Ashifa juga nggak bisa sedetail itu kan. Oke. Tapi berarti butuh CPO atau kayak simply misalnya saya tetap CPO, cuman saya butuh product manager each untuk masing-masing produk tadi. Kalau menurut Mbak Diana? Kalau menurutku sih Mbak, yang pertama kita cobain satu dulu nih, ya kan? Terus habis itu setelah cobain satu, nge-handle satu, kayak gimana? Kalau emang dirasa ini helpful enough, baru ditambah kayak gitu sih Mbak. Jangan langsung semuanya gitu ya? Jangan langsung semuanya, jadi dievaluasi dulu. Kayak gimana ininya, terus dari adanya produk ini, nanti dari Mbak Ashifa sendiri targetnya itu seperti apa? Oh misal dari masing-masing produk pengen adopsinya meningkat gitu, terus produk ini pengen developnya kelar, terus produk ini pengen lebih scale, produk ini pengen akuisisi gitu ya. Kan mungkin satu
mungkin product manager yang satu ini kita challenge dulu nih, bukan challenge sih, lebih tepatnya kita kasih responsibility buat, oh kamu fokus dulu ya di strategi buat akuisisi gitu. Nah, dia bakalan brainstorm gimana sih, apa sih yang di challenge, apa sih yang di face oleh user-user sehingga mereka itu nggak terlalu banyak yang adopt di fitur kita kayak gitu. Apakah dari desainnya, apakah dari UX experience-nya, atau dari operationalnya kurang. Nah, itu bisa tuh si product manager overviewing di situ dan nge-identify the real problems-nya itu apa gitu sih, Mbak. Oke, baik. Mungkin ya kalau dari hasil obrolan kita mungkin kayaknya kan platform yang paling urgent itu yang mau dibikin MVP-nya mungkin coba product manager di satu produk itu dulu kali ya Mbak ya. Iya. Dan set target yang jelas buat produk itu maunya seperti apa gitu. Oke, thank you Mbak Diana. Oke, thank you Mbak. Oke, thank you Kak Syifa untuk pertanyaannya. Semoga tadi pandangan dari Kak Diana bisa menjadi bahan pertimbangan ya untuk Kak Syifa untuk menambah seorang PM atau enggak. Oke, kita selanjutnya bisa next nih ke pertanyaan selanjutnya. Apakah dari teman-teman ada yang mau nanya lagi? Boleh untuk raise hand nih. Oke, mungkin teman-teman lagi masih mikir-mikir dulu kali ya. Kalau gitu, aku boleh kali ya, Kak Diana, untuk nanya dulu nih. Oke, aku mau nanya nih, Kak. Selama Kak Diana jadi seorang product manager nih, permasalahan apa sih yang paling sering Kak Diana hadapi sebagai seorang product manager dan gimana sih caranya untuk mengatasi permasalahan tersebut? Permasalahan sebenarnya banyak ya. Tapi kalau ngomongin the biggest challenge-nya sebagai product manager itu ya identifying problems itu sendiri gitu. Jadi apakah ini benar problems yang the real problems yang user hadepin atau enggak? Karena kalau kita salah nge-pick problems nih, kita salah juga mau define solution gitu. Sedangkan at the end of the day, product manager juga mesti bertanggung jawab gitu. Ini kok produknya adopsinya jelek gitu. Kemarin gimana? Gitu kan. That's why kayak the biggest challenge ya identifying the problems itu sendiri. Nah, maksudnya untuk nge-overcome itu ya kita berkolaborasi dengan UX researcher, terus kita juga berkolaborasi dengan data analis buat ngevalidate datanya itu seperti apa, terus habis itu kita tanya langsung ke user experience-nya itu seperti apa. Jadi ada tuh kita bisa nge-breakdown tuh potensial problems-nya itu apa aja, dan setelah kita validate baru kita tentukan solusinya gitu sih. Oke. Jadi kalau itu dari awalnya itu kita udah harus benar gitu ya, kayak dari mengidentifikasi masalahnya. Jadi kalau misalnya udah salah nih mengidentifikasi masalahnya, itu akan jadi sulit ya ke belakangnya. Iya kayak gitu. Dan ya sih. Dan kalau bisa di ini ya, maksudnya di try to avoid kayak quickly jump into solution gitu. Karena ya itu tadi, at the end of the day, kita sendiri gitu yang mesti bertanggung jawab atas fitur yang udah kita buat. Gitu. Oh, I see. Oke deh, thank you banget nih Kak Diana. Di sini juga udah ada lagi nih yang raise hand dari Kak John. Boleh Kak John untuk langsung unmute dan tanya ke Kak Diana. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak. Selamat malam Kak Diana dan teman-teman. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam Kak ya. Suara saya terdengar jelas tidak ya? Terdengar Kak. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya ingin bertanya terkait pertanyaan saya pertama di chat ya Kak ya, tentang portofolio. Nah, saya pernah mempelajari UI UX Kak. Nah, UI UX ini portofolionya ada misalnya design thinking, ada user research, lalu ada competitor analysis gitu-gitu. Nah, saya masih belum mendapatkan gambaran apakah portofolio seorang PM ini hanya PRD saja sudah cukup gitu Kak. Itu. Lalu saya punya dua pertanyaan. Yang kedua itu
saya pernah berkomunikasi dengan seorang PM juga, dan itu walaupun ikut bootcamp, sulit untuk mendapatkan pekerjaan, baik itu part-time, internship, ataupun full-time gitu Kak. Nah, mungkin ini lebih ke meminta solusi atau saran gitu ya, untuk bagaimana bisa mendapatkan suatu pekerjaan full-time seorang PM gitu Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Mas John buat pertanyaannya. Nah, buat terkait portofolio ya. Ya gini sih, masalah itu PRD cukup atau enggak, itu sebenarnya ya cukup-cukup aja gitu Mas, karena emang nggak ada exact format buat jadiin satu portofolio gitu. Yang penting itu cukup buat nge-showcasing. Nah, dan kita juga belum nge-develop fiturnya anyway kan. Dimana portofolio itu cuman memberikan gambaran kita, the way kita, gimana sih thought proses kita, gimana sih cara kita nge-identify problems, dan gimana sih cara kita come up with solution gitu. Apakah kita udah cukup nge-validate enough problem itu exist atau enggak, terus kemudian nge-breakdown solusinya itu seperti apa, sampai requirement nge-defining task-task ke developer tuh seperti apa, gitu sih. Jadi, dan emang beda outcome-nya dari product design sama project. Kalau product design, mereka udah bisa nge-showcasing anyway kan. Mereka ada outcome Figma file-nya, atau Dribble, kayak gitu kan. Sedangkan kita kan lebih ke problem solver. Kita pengen nge-solve problem apa gitu. Dan ya again and again nggak ada format pasti. Tapi itu emang salah satu tools yang bisa kita gunakan, salah satu cara kita yang bisa kita gunakan untuk lebih stand out gitu. Caranya ya itu tadi, kita share di LinkedIn, kita gather feedback dari product manager yang udah berpengalaman di situ. Nanti pasti di situ kita dapat insight banyak tuh. Dan kita pun juga, oh ternyata thought proses yang maksudnya bukan yang bagus sih, tapi lebih tepatnya yang kita dapat banyak insight gitu dari teman-teman yang lain yang udah ngejalanin atau nge-build produk itu in the real case, gitu sih Mas. Menjawabkah Mas John untuk pertanyaan pertama? Baik Kak, berarti walaupun tidak ada screen desainnya seperti UI UX, itu tetap bisa jadikan portofolio Kak ya? Bisa. Atau kalau as simple as wireframing, itu juga bisa gitu. Kalau kita punya produk idea nih, nah produk ID-nya ya let's say kasir gitu. Nah, buat nge-build satu fitur kasir kan sebelum ada berapa part tuh flow-nya, ya kan? Nah, ya kita mau oret-oretan atau mau kasih wireframing yang simple pun di attach di situ buat ngejelasin flow-nya itu juga udah cukup gitu, Mas. Baik Kak, terima kasih, pertanyaan pertama terjawab. Oke. Pertanyaan kedua, gimana nih tips and triknya, ya kan? Ya, terus semangat Mas. itu kunci utama sih. Kayak ya terus kemudian kunci kedua yaitu tadi, pertama mesti highlight, kita mesti ngebantu nih employer buat nge-identify kalau kita ini punya skill-skill yang dibutuhkan oleh PM. Terutama 5 skill tadi, problem solving, terus business acumen, terus project management, communication, dan juga tech. Ketika kita bisa nge-highlight dan si employer itu lebih gampang dan tahu nih masing-masing itu poinnya itu seperti apa, chance kita untuk dipanggil di interview itu lebih besar, kayak gitu. Baru kemudian mereka biasanya nge-validate nih,
portofolio atau project-project yang udah kita mention di CV itu, kayak gitu. Yang pertama. Yang kedua, ya portofolio yang kita share di LinkedIn, kita aktif di product session, misal ada hackathon nih. Ini paling bagus chance-nya itu hackathon sih. Nanti kalau ada hackathon, terus masnya ikut gitu ya, dapat kesempatan sebagai product manager. Nah, itu kan bisa di-showcase juga, kayak gitu. Atau bisa ikut apiari. Nanti at the end of the day, ada project-nya tuh, ada produk nge-build suatu produk juga kan. Nah, itu bisa di-showcase juga, kayak gitu sih. Yang penting, terus mencoba sih, Mas. At the end of the day, pasti ada jalan ke sana gitu. Terus ya kita mulai aja. Kadang sih satu perusahaan sama perusahaan yang lain itu kan requirement-nya beda-beda. Kayak entry level di Tokopedia itu juga beda halnya sama entry level di perusahaan yang scale-nya lebih kecil kayak gitu. Kadang entry level APM di Tokopedia itu at least mesti ada experience-nya. Entah 1 tahun, entah 2 tahun, seperti itu. Tapi mungkin kalau kita nyoba baru di perusahaan yang baru established nih, at least buat implementasikan knowledge kita terkait product management sendiri, terus habis itu kita bisa pindah ke yang lain, misal, itu juga bisa gitu. Itu malah lebih cepat kalau menurutku, gitu sih Mas. Baik, terima Apakah kasih Kak. menjawab, Mas? Siap. Oke, thank you Mas untuk pertanyaannya. Dan sebelum kita lanjutin lagi nih ke sesi tanya jawabnya, mungkin kita akan break dulu ya sebentar untuk Kak Diana. Boleh untuk minum dulu kali ya Kak. Dan buat teman-teman yang udah raise hand, boleh ditunggu sebentar karena aku mau share nih tentang salah satu program yang ada di Apiari Academy. Yaitu namanya adalah Product Management Fundamentals Training, di mana kelasnya itu akan dimulai pada bulan Oktober 2023. Jadi apa sih itu Product Management Fundamentals Training? Di program ini teman-teman akan belajar mengenai teori, konsep, dan juga framework dari seorang product management. Dan teman-teman itu belajarnya hanya 11 minggu aja. Lalu teman-teman itu semua cocok untuk join fundamentals training ini, terutama teman-teman yang merupakan seorang aspiring product managers, professional or junior product managers, dan juga entrepreneurs. Dan di program ini, teman-teman juga akan bertemu dengan trainer dan juga mentor yang pastinya adalah orang-orang yang sudah memiliki pengalaman dan sudah bertekun dalam dunia product manajemen cukup lama. Di sini ada Mas Pramudono, Mas Faisal, Mas Gurun, Mas Faisal, Mbak Delina, dan juga Mas Adi. Lalu, nggak hanya itu aja, teman-teman juga bisa meningkatkan dan mengembangkan skill teman-teman nih, mulai dari critical thinking, analytical thinking, hingga project management. Lalu, di program ini teman-teman juga akan mendapatkan on-demand video learning, knowledge chart, live session, one-on-one mentoring, progress tracker, dan juga product portfolio. Dan seperti yang tadi udah Kak Diana mention nih, kalau mengikuti bootcamp Apiari, teman-teman juga bisa mendapatkan startup project yang bisa dimasukin ke portfolio. Jadi nanti di teman-teman nih akan dibagi menjadi beberapa kelompok, dan teman-teman akan diminta untuk develop sebuah produk startup bersama dengan mentor-mentor. Dan di Apiari Academy ini sudah ada lebih dari 10 startup partners. Dan pastinya teman-teman nanti akan melewatkan sebuah final presentation dan juga nanti akan ada graduation ceremony. Dan jangan khawatir, teman-teman juga akan mendapatkan certification dan report card. Lalu teman-teman juga bisa mendapatkan career opportunities yang lebih besar karena di Apiari Academy ini sudah ada lebih dari 40 hiring partners. Dan di sini juga ada program Career Accelerator Program, di mana teman-teman akan dibantu untuk mempersiapkan untuk bekerja di dunia product management. Jadi nanti teman-teman akan dibantu untuk dilihat CV-nya, LinkedIn profile, hingga mock-up interview. Dan aku juga mau jelasin nih mengenai training information dari Product Management Fundamentals Training ini. Jadi,
di 5-6 minggu pertama, teman-teman akan belajar di level introductory, di mana ada 5 modul yang dapat teman-teman lihat nih di layar. Lalu, di 4-5 minggu setelahnya, teman-teman akan memasuki level intermediate. Jadi, teman-teman akan belajar nih 4 modul yang terdapat di layar ini. Dan berikut untuk price-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman hanya ingin mengikuti satu level aja, baik itu introductory atau intermediate, teman-teman hanya perlu membayar Rp5.500.000. Dan kalau misalnya teman-teman mau langsung ikut duanya, yaitu level introductory dan juga level intermediate, teman-teman hanya perlu membayar Rp9 juta. Dan kalau misalnya teman-teman nih bisa ngumpulin 3 orang teman atau 3 orang teman dari kantor, teman-teman bisa mendapatkan diskon sebesar 10%, jadi teman-teman hanya perlu membayar Rp8.100.000. Dan buat teman-teman nih yang udah join pada malam hari ini, teman-teman bisa mendapatkan potongan voucher sebesar Rp500.000 untuk Product Management Fundamentals Training si cohort 6 ini, yaitu dengan cara download brosur C6 ini di link apiari.link/brochure C6. Nanti dari tim Apiari Academy akan bantu untuk share juga di kolom box. Jadi teman-teman bisa langsung klik dan langsung download brosurnya. Dan di sini ada deadline-nya yaitu 20 April 2023. Nanti setelah teman-teman klik dan download untuk brosurnya, nanti pada tanggal 27 April teman-teman akan mendapatkan email berupa voucher yang nanti teman-teman bisa claim untuk program ini. Dan untuk cara daftarnya gimana sih? Cara daftarnya itu gampang banget, teman-teman tinggal ke academy.apiari.id, lalu teman-teman isi form, lalu teman-teman bisa melanjutkan pembayaran dan menyelesaikan pembayaran. Dan kalau udah, teman-teman nanti akan mendapatkan email confirmation email, dan udah deh, nanti teman-teman bisa langsung join kelasnya di bulan Oktober 2023. Dan Apiari Academy juga menyediakan berbagai pilihan untuk pembayaran, mulai dari bank transfer, credit card, PayPal, dan juga e-wallet. Jadi teman-teman tunggu apa lagi? Ayo teman-teman daftar sekarang juga dengan cara tadi, pergi ke academy.apiari.id, atau kalau misalnya teman-teman masih bingung nih mau daftar yang mana, teman-teman bisa langsung hubungin ke nomor WhatsApp yang tertera di layar ini. Nanti akan ada tim Apiari yang bantu menjawab pertanyaan teman-teman. Nah, itu aja sih kalau dari aku. Dan kita boleh kali ya langsung lanjut lagi ke sesi Q&A-nya. Di sini aku udah lihat ada 2 orang yang raise hand. Udah siap ya Kak Diana untuk jawab lagi? Oke. Oh ya, sebelum aku lanjutin nih, buat teman-teman boleh ini isi feedback poll-nya dulu, biar nanti dari tim Apiari Academy bisa meningkatkan event-event yang akan diadakan. Boleh untuk dari tim Apiari Academy untuk di-launch poll-nya. Oke, sambil nunggu poll-nya di-launch, boleh kali ya kita langsung ke Kak Gibran. Halo Kak Gibran, boleh Kak untuk ditanya pertanyaannya? Oke Kak, suara aku udah terdengar ya? Sudah Kak. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Tadi aku nyimak dari materinya Kak Diana tadi disebutin kalau misalnya salah satu skill yang baiknya dimiliki kan understanding the technology ya. Nah itu kalau menurut Kak Diana sendiri itu sedalam apa kita baiknya memahami teknologinya untuk menjadi kandidat yang pas pada role PM itu? Oke, terima kasih Mas Gibran terkait pertanyaannya. Kalau menurut saya dan menurut pengalaman saya pribadi dari orang yang nggak punya ini ya, maksudnya background tech ya, as long as kita itu bisa nge-define yang kayak gimana sih ininya flow sama infrastructure itu kayak gimana, misal backend-nya itu yang mana, front-end-nya itu yang mana, API data yang dibutuhkan itu kayak gimana, itu cukup sih Mas, nggak necessarily kita perlu bisa ngoding gitu. Jadi ya emang sih kalau kita lihat
masing-masing requirement buat tech understanding itu beda-beda, mulai dari APM, PM, SPM, sampai lead itu beda-beda. Tapi buat APM sama PM, kalau menurut saya basic understanding basic understanding aja udah cukup gitu, Mas. Itu banyak sih kayak kita bisa ngelihat bisa dapetin source terkait basic teknologi yang diperlukan buat product manager, entah di Udemy, entah di Apiary sendiri, mungkin ada ada specific course terkait hal itu, kayak gitu, Mas. Yang jelas nggak perlu sampai bisa bikin atau nge-coding gitu sih. Oke, thank you Kak Diana. Gimana Oke, ini? Oke, thank you Kak Diana menjawab. Oke, thank you Kak Gibran untuk pertanyaannya. Tadi aku lihat nih Kak Hasan ada raise hand, tapi udah diturunin lagi. Apa jadi Kak untuk bertanya untuk Kak Hasan? Halo. Ya boleh Kak. Oke, silakan Kak. Oke baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Kak Diana izin bertanya. Jadi kan so far saya juga untuk sekarang as associate product manager di salah satu tech company. Jadi saya tadi agak tertarik sih dengar cerita Kak Diana tentang background saya bukan dari IT. Karena background saya juga dari ekonomi sejauh ini. Nah, itu kan ketika kita grooming, itu kita pada saat pembuatan PRD menuju ke grooming, itu kan di pembuatan PRD tidak hanya sekedar acceptance kriteria mengenai field, mengenai apa yang ada di dalamnya, tapi kan ada tuh bahasan-bahasan teknis seperti delay-nya berapa detik dan lain-lain. Terus pada saat grooming mungkin akan ada diskusi dengan tim IT, misalkan, oh ini nggak bisa, tapi kan kita harus provide, ini tuh harus bisa di-deliver gitu. Misalkan kita harus tahu arsitektur kayak, oh ini bisa hit nih, ini bisa pakai PubSub, atau cari API yang lain. Nah mungkin case-case seperti itu tuh sering terjadi gitu, meskipun kita background bukan dari IT, tapi kita dipaksa untuk seenggaknya kita tahu basic tentang arsitektur dalam sebuah development. Nah, saya ingin tahu gimana sih Kak pengalamannya untuk pengalaman selama ini Kakak dalam menghadapi case-case seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas. Siapa tadi? Mas, ini ya? Mas Hasan. Oh, Mas Hasan. Ya, terima kasih Mas Hasan buat pertanyaannya. Ya, benar banget. Tiap kali kita backlog grooming, pasti kita dapetin edge cases yang belum kita cover, terutama buat tech site ya, mungkin begitu. Nah, buat nge-avoid atau meminimalisir hal itu terjadi, biasanya sih sebelum backlog grooming nih, atau bahkan sebelum crafting solution, aku ini sih kayak discuss dulu nih sama tech team. At least menurut mereka tech perspektifnya itu kayak gimana, kayak gitu. Terus requirement-nya itu kalau aku udah ngedefine ABCDE ini, yang kurang tuh seperti apa gitu sih. Jadi dari situ nanti kita dapat nih edge cases yang mesti kita cover dan belum di cover gitu. Nah, terus kadang kita juga ada presentation PRD atau ya nge-showcase PRD pas backlog grooming itu sendiri, dan teman-teman juga memberikan semua aspirasi itu oh edge cases-nya ini belum nih, ini perlu ditambahin nih, ini A, B, C, D, E, kayak gitu. Nah, kemudian barulah kita sebelum masuk development banget, kita freeze design buat nge-gather edge cases yang belum kita gather gitu. Ya, yang paling pertama sih sebelum backlog grooming ya tadi, kita ngobrol dulu nih sama tech-nya buat understanding better di tech infrastructure-nya. Apakah kita udah nge-cover enough atau belum, seperti itu. Itu sih pengalaman aku dan yang aku lakukan, Mas.
Untuk discuss-nya itu sama tim tech-nya atau IM-nya, Kak? Aku biasanya engineering manager Iya. gitu. Tergantung sih Mas, kalau emang engineering manajemennya itu available gitu ya, kita biasanya discuss. Jadi aku sendiri nih punya kayak weekly meeting sama IM buat di next sprint sebelum 1 minggu sebelum sprint itu start ya. Di next sprint aku mau bawa produk ini nih A B C D E dengan konsep yang seperti ini. Nah, dari tech lead nanti nambahin tuh, yang ini apa namanya? Instead of pakai solusi ini lebih baik untuk reduce cost, untuk reduce effortnya si developer, kita bisa pakai solusi ini loh. Nah, kita biasanya bahkan dapat alternative solution dari IM tersebut. Nah, kadang bukan cuma IM, tapi kadang aku juga nge-approach ini sih, entah Android developer atau back-end developer kalau emang kita perlunya atau heavy-nya di bagian back-end atau Android itu sendiri. Kayak gitu. Nggak selalu si IM itu ready juga kan di setiap saat ketika kita pengen discuss gitu, pengen understanding better dari sisi teknologi itu sendiri. Gitu sih. Oke, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, thank you Kak Hasan, thank you Kak Diana. Mungkin kita bisa lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ada nggak nih teman-teman yang mau nanya lagi ke Kak Diana? Boleh langsung raise hand. Kalau belum ada, aku juga mau nanya lagi nih Kak Diana. Kak Diana, apa sih Kak suka dukanya nih selama menjadi seorang product manager? Boleh di-sharing Kak, apa sih yang menyenangkan, apa sih yang kurang menyenangkannya dari menjadi seorang product manager nih? Yang paling menyenangkan sih ketika fitur kita itu adopsinya paling bagus sih. Of course itu senang banget sih. Wah, fiturnya berhasil gitu. Wah, itu lega banget sih. Kalau kurang menyenangkan ya ketika kita dapetin fitur fail gitu. Entah kita identifikasi problems-nya itu kurang dalam atau solusinya kita quickly jump ke solution atau implementasinya kurang, maksudnya atau emang kurang sesuai dengan user need kayak gitu. Itu pasti terjadi gitu. Ada kalanya kita ngedeliver, maksudnya produk kita sukses, ada kalanya produk kita kurang sesuai gitu. Gitu sih. Itu suka dukanya. Oke, I see Kak. Tapi kalau selain dari, kalau tadi yang kurang disukainya kalau misalnya produknya fail gitu ya Kak. Tapi kalau misalnya dari 7 proses yang tadi Kak Diana sebutin nih, kira-kira ada nggak sih Kak salah satu proses yang Kakak kurang suka gitu, atau kayak yang paling sulit untuk dilakukan? Yang paling challenging sih yang the first process itu sih identifying problems. Karena lagi dan lagi itu menentukan arah kita ke depannya gitu. Ketika kita, contohnya nih gini, ada satu fitur, adopsinya jelek. Nah, asumsi kita, karena kita nggak suka desainnya, subjektif nih. Karena kita nggak suka desainnya, ini gara-gara desainnya jelek, ya udah kita ganti aja. Tanpa divalidate, gitu. Ternyata nih, yang masalahnya bukan desain, tapi value atau USP yang kita show di UI itu gitu. Ternyata user itu nggak paham apa benefit fitur itu, sehingga mereka nggak adopt gitu. Itu kan udah salah nge-pick problems sama salah memberikan solusi. Nah itu kan udah jadi bencana sendiri gitu. Nah itu sih the main challenging-nya. Terus untuk sukanya ya di PM ini
belajar banyak hal sih. Kita dituntut untuk bekerja sama sama orang lain, kita dituntut untuk bisa menginfluence mereka tanpa nge-direct, apa, nge-redirect mereka. Kita kayak nge-influence mereka, "Ayo nih kerjain, ini apa, impact-nya gede loh, bagus loh," kayak gitu. Dan kita bisa belajar banyak dari teman-teman juga, gitu. Itu sih. Oke, jadi nggak cuma belajar dalam membuat sebuah produk ya Kak, tapi kita juga belajar gimana sih caranya untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan tim-tim lainnya. Oke, oke, thank you ya Kak Diana. Oke, mungkin udah adakah pertanyaan dari teman-teman lainnya nih yang mau raise hand? Boleh, silakan. Belum, mungkin teman-teman juga lagi mikir dulu kali ya Kak, oh yang mau nanya apa. Boleh banget teman-teman yang mau nanya tentang seputar bagaimana sih tentang product manager ini. Karena ini merupakan kesempatan yang bagus banget buat teman-teman yang kalau misalnya teman-teman nih ada pertanyaan yang mungkin selama ini teman-teman bingung nih mau nanya ke mana, boleh nih ini kesempatan teman-teman untuk tanya langsung kepada seorang product manager. Oke. Oke, kira-kira ada lagi kah dari teman-teman? Oh, ini ada dari Kak Gibran nih. Boleh silakan Kak Gibran untuk tanya langsung ke Kak Diana. Oke, terima kasih. Saya izin tanya lagi. Jadi saya sendiri itu pernah udah pernah sedikit belajar soal PM. Terus saya masih kayak bingung apakah soal ini Kak, soal Scrum Master. Nah, saya kadang melihat ada kayak di dalam company sendiri itu cuma ada PM tapi nggak ada Scrum Master-nya. Nah, Scrum Master itu relevansinya itu apa ke produk dan apakah emang benar ada yang PM itu seorang diri nggak ada Scrum Master-nya gitu. Dan itu apa bedanya kalau misalnya ada Scrum? Thank you, Kak. Terima kasih Mas Gibran buat pertanyaannya. Ada tidaknya Scrum Master kan depends on company ya. Company-nya kadang seberapa gede company itu. Kadang ada Scrum Master, kadang nggak ada. Terus kadang Scrum Master itu sendiri juga digantikan sama Technical Program Manager gitu. Nah, kalau Scrum Master itu nggak ada korelasinya sama Product Management, tapi dia ngebantu kayak ketika kita nge-develop suatu produk, mereka kan yang nge-arranging tuh, kayak backlog grooming-nya, terus sprint retro-nya, sprint planning-nya, ngesiapin terkait perjiraannya, seperti itu. Nah, kalau dan ketika nggak ada role ini nih, tapi ada technical program manager, itu basically hampir sama. Nah, dan mereka pun juga ngebantu bukan cuma managing workspace-nya seperti Scrum Master, namun lebih ke membantu allocating bandwidth si developer itu sendiri dan juga membantu nge-bridging antar tribe, komunikasi antar tribe kayak gitu. Nah, itu kalau di-replace sama role lain kayak TPM. Case-nya kalau nggak ada yang replace sama sekali, apakah si PM ini mesti terjun langsung sebagai Jira admin kah? Kayak gitu kan maksudnya, Mas? Atau kita yang nge-managing Jira-nya juga kah? Atau kayak gimana? Itu juga depends di ininya, di company itu sendiri. Kalau kita creating Jira, creating tiket, itu pasti emang responsibility kita. Tapi kalau on day to day kayak nge-managing, oke, ini effortnya seberapa, kayak gitu, biasanya sih lebih ke teknikal gitu ya. Kalau tempatku dulu, ketika kita belum ada TPM gitu, kita dibantu sama ini sih, QA atau ya
itu depends sih. Nanti biasanya kita discuss internally sama apa IM juga terkait hal itu gitu. Gitu sih Mas. Apakah cukup menjawab? Oke, Kak Diana, terima kasih, Kak. Oke, thank you lagi Kak Gibran untuk pertanyaannya. Di sini juga ada lagi nih Kak yang raise hand. Boleh kali ya untuk pertanyaannya, silahkan. Saya mau nanya kan itu product manager biasanya 3 tahun minta pengalamannya itu gimana nyiasatinya ya. Terus habis itu gimana sih kayak bikin produk kita bisa kayak waktunya misalnya Q1 itu bikin satu produk misalnya gitu. Itu biar bisa tepat waktu gitu dan kayak memprioritaskan apa namanya hal-hal yang terpenting dulu yang impact-nya gede gitu, yang impact-nya gede terus effort-nya kecil gitu. Hal-hal yang harus kegiatan-kegiatan yang harus diprioritasin dulu itu gimana caranya, Kak? Nentuinnya, Kak. Oke, berarti ada 3 pertanyaan ya. Pertama, correct me if I'm wrong, Mbak Lia. Pertama terkait gimana kalau si perusahaan yang kita apply itu ngasih requirement ini ya, apa namanya, minimal 3 tahun experience buat jadi APM, kayak gitu. Nah, siasatinya sih ya kalau bisa internship yang dan tapi balik lagi sih Mbak, requirement itu satu company sama company yang lain itu kan beda-beda. Requirement Tokopedia, requirement OLX, requirement Google, sama requirement new established company itu juga beda gitu. Nah, mungkin kalau aku dulu sih nyiasatinya ya awal mula aku masuk di dunia perprodukan, aku masuk di new established company kayak gitu. Dimana di situ aku mencoba buat nge-build brand PM-ku, terus understand PM role-nya itu kayak gimana, baru setelah ada opportunity yang lain, aku jump tuh ke bigger company. Gitu sih, sesuai pengalaman aku, Mbak. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua terkait, apa tadi? Sorry, terkait prioritization dan gimana ngepastiin kalau project itu bisa hit deadline gitu ya. That's why salah satu skill yang kita dibutuhkan oleh PM itu project management, di mana kita di project management itu ada sesi monitoring the development process kan. Kalau aku sendiri, menurut pengalamanku, aku biasanya set weekly cadence, di mana kita melakukan checkpoint, progresnya ini seberapa sih, sampai mana, dan nge-make sure kalau nggak ada miskomunikasi, nggak ada hal-hal yang kita miss gitu. Kalau emang pun ada, kita bisa handle as early as possible. Itu sih. Nah, itu so far jadi the effective way buat nge-reduce chance buat delay gitu. Itu sih pengalamanku. Terus buat prioritisasi, ya kalau prioritisasi sebenarnya kan ada beberapa framework yang bisa kita lakukan. Entah salah satunya itu ya comparing impact sama effort-nya. Nah, biasanya kita bisa bikin diagram tuh, kalau impact-nya kecil, effort-nya gede, itu di kuadran yang kita akan develop dulu, kayak gitu. Terus kalau impact-nya gede, tapi effort-nya gede pula, itu jadi lower prio kan, instead of the first prio. Kayak gitu sih, so far yang biasanya aku lakukan. Walaupun kita juga ada nih framework yang lain kayak RISE, ICE, di mana kita hitung, kita lakukan kalkulasi masing-masing, seperti itu.
Berarti dikalkulasiin dulu, baru diapain tuh, Kak? Kalau udah tahu, Setelah dikalkulasiin kita urutin dong. diurutin. Nanti nanti yang paling bringing yang paling effortnya yang paling kecil nih, terus impact-nya yang paling gede kita kerjain duluan, gitu. Jadi kalau di company-ku sendiri ya, prioritisasi itu bukan cuma dari produk, tapi biasanya kita buat nge-balance between produk sama atau user sama bisnis, perspektif bisnis expectation gitu ya. Kita juga melakukan prioritisasi dari sisi bisnis pula gitu. Nah, kalau dari sisi produk, effortnya itu sekian, terus impact-nya menurutnya sekian, kayak gitu dengan prioritasi sekian, terus prioritisasi bisnisnya itu seberapa, nanti kita compare dan kita bisa agree on the final rank prioritisasi gitu. Jadi nggak semuanya decision di kita juga gitu. Gimana sih ningkatin churn rate, Kak, dan mengurangi bounce rate, Kak? Nah, ningkatin churn Churn rate. rate dan mengurangi churn rate maksudnya. Oh gitu. Ya kali itu. Nggak tahu kan. Oke. Ya ini konteksnya apa dulu nih? Biasanya kan kalau kita mengurangi churn rate, kita mesti tahu kan, mesti understand reasonnya si user nih churn itu kenapa? Apakah prosesnya itu cukup panjang? Misal nih, kita mau check out beli di salah satu marketplace gitu ya, beli produk. Check out step-nya itu ada 5 step, ya kan? Nah, sebelum komplit 5 step, ada beberapa user yang churn di step ketiga. Ada user yang churn di step kedua, kayak gitu. Nah, berarti mungkin salah satu problems-nya karena step-nya kebanyakan, kayak gitu. Nah, salah satu solusi mungkin kita juga bisa mengurangi step-nya. Kita bisa find a way solution gimana kita nge-reduce step-nya lah ya, kayak gitu. Nah, itu contoh saja, tapi the real case-nya ya again and again kita mesti understand dulu si the main problems-nya itu apa, baru kita bisa nge-breakdown apa sih potensial solusinya apa aja, dan kita list down tuh semua potential solution. Baru kita prioritisasiin dan mana yang bisa kita accommodate, mana yang doable dari sisi development process. Gitu. Oke, Kak. Thank you banget, Kak. Oke, thank you Kalia untuk pertanyaannya. Tadi udah ada beberapa pertanyaannya yang terjawab. Yang pertama tadi ada di gimana sih cara siasatin untuk requirements yang harus 3 tahun, yaitu dengan cara coba untuk daftar di new established company, dan di situ kita bisa mulai untuk bangun branding kita sebagai seorang product manager. Oke, dan di sini ada pertanyaan lagi nih Kak di kolom chat, dan mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir kita pada malam hari ini, yaitu dari Kak Nabila. Kak Nabila ada nanya nih, Kak boleh tahu bedanya product owner dan juga product manager? Boleh nih Kak Diana untuk langsung dijawab. Oke. Kalau menurut saya pribadi ya, bedanya di product manager sama product owner itu dari scope-nya. Kalau product manager itu lebih ke end-to-end. Kita dikasih idea nih, kita dikasih problems nih. Terus kita, ya udah, solusinya nanti kita yang propose, kayak gitu kan. Dan tapi kalau yang di product owner itu lebih ke execution sama lebih close ke tech-nya kayak gitu. Jadi as far as I know itu mereka itu udah given gitu sih buat produk yang mau mereka build itu seperti apa. Tapi again itu cuman based on sepengetahuanku aja. Mungkin dari satu company ke company yang lain itu beda-beda.
cara mereka mengartikan product manager itu kayak gimana, terus product owner itu kayak gimana, scope-nya itu kayak gimana, masing-masing company kan beda-beda gitu. Oke, thank you Kak Diana. Semoga menjawab ya Kak Nabila. Jadi bedanya itu ada di scope-nya. Tapi balik lagi ke company-nya karena setiap company itu scope-nya beda-beda untuk product owner dan juga product manager. Dan pertanyaan Kak Nabila ini menutup sesi Q&A kita pada malam hari ini karena kita juga memiliki keterbatasan waktu. Tapi sebelum kita tutup nih acara kita pada malam hari ini, boleh dari Kak Diana untuk menyampaikan satu dua kata nih untuk teman-teman semua yang mungkin mau memulai karirnya sebagai seorang product manager. Silakan Kak Diana. Untuk teman-teman yang mau mulai karirnya sebagai product manager, yaitu tadi sih, the first thing, mungkin teman-teman bisa belajar terkait general problem solving. Itu sih, itu the first skill yang sangat membantu banget di kehidupan product manager gitu. Mungkin kalau boleh aku rekomendasiin buku ya itu buku basic product management product management ini problem solving one on one kalau nggak salah. Ya, itu problem solving one on one. Itu ngebantu banget. Terus ya tetap semangat dan